Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fardhatul Wahidah dari Program Studi Tadris IPS Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan sampah. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pengelolaan sampah itu, maka di sini kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis dan klasifikasi sampah dan bagaimana tahap akhir dari sampah tersebut. Nah, sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, sampah ini bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, maupun aktivitas lainnya. Jadi, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan gangguan pada lingkungan. Kemudian di sini ada klasifikasi dan jenis-jenis sampah. Nah, di sini ada sampah yang berdasarkan pada sumbernya. Yang pertama itu ada sampah rumah tangga, di mana sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Contohnya seperti bahan masakan, seperti sayuran atau buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sampah industri, di mana sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh industri. Dan di sini ada sampah pertanian, yaitu sampah yang berasal dari pertanian. Di sini bisa dilihat contohnya, contoh dari sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah dari pertanian. Kemudian di sini ada sampah berdasarkan wujudnya. Nah, sampah yang berdasarkan pada wujudnya ini ada 3. Yang pertama itu sampah padat, yang seperti plastik atau botol minuman bekas, atau styrofoam gitu. Kemudian di sini ada sampah cair dan sampah gas. Nah, sampah gas dan sampah cair ini merupakan sampah yang berasal dari produksi atau dari hasil dari pabrik tersebut atau limbah. Kemudian di sini ada sampah berdasarkan pada komposisinya. Nah, sampah yang berdasarkan pada komposisinya ini ada 2. Yang pertama itu sampah organik dan sampah anorganik, di mana sampah organik adalah sampah yang akan dengan cepat terurai. Contohnya seperti tadi, seperti sayuran, buah-buahan, atau sampah yang lunak. Contohnya itu juga daun. Kemudian di sini sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah untuk terurai. Contohnya itu seperti styrofoam, kaleng, atau plastik minuman bekas dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, TPA ini merupakan lokasi akhir untuk penampungan dan pengolahan sampah. Jadi, setelah kita mengetahui sampah, terus jenis-jenisnya, klasifikasinya, sehingga yang terakhir itu kita harus mengetahui bagaimana tahap akhir dari sampah tersebut. Yang pertama itu ada namanya open dumping. Nah, open dumping ini merupakan sistem pembuangan sampah ke tempat yang terbuka seperti lahan kosong atau tanah lapang tanpa adanya proses pemilahan, penutupan, atau pengelolaan lanjutan. Jadi, di sini pada lahan ini mereka akan membuang sampah di sana, setelah dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada controlled landfill, di mana controlled landfill adalah tempat pembuangan sampah yang dikelola dengan cara lebih tertib dibandingkan dengan open dumping, seperti penimbunan berlapis dan penutupan dengan tanah. Namun, belum sepenuhnya memenuhi standar sanitary landfill karena masih minim sistem pengolahan lindi dan gas. Jadi, yang kedua ini adalah controlled landfill, di mana lebih tertata daripada open dumping. Akan tetapi belum memiliki keamanan atau memiliki standar sanitary landfill yang karena masih minim pengolahan lindi dan gasnya. Kemudian di sini ada sanitary landfill, di mana tempat pembuangan akhir sampah yang dikelola secara modern dan aman dengan sistem lapisan dasar anti bocor, penutupan harian, pengolahan air lindi, dan pengolahan gas untuk mencegah pencemaran lingkungan serta resiko kesehatannya. Jadi di sini sari landfill ini sudah dipenuhi dengan alat atau bantuan sehingga ini sudah sempurna. Kemudian yang keempat itu ada metode interasi atau metode pembakaran. Jadi di sini sampah-sampah itu bisa dibakar. Nah, ini ada contoh dari alat untuk membakar sampah. Nah, kemudian yang kelima itu ada composting, yaitu proses penguraian sampah organik seperti sisa makanan tadi ataupun daun kering yang secara alami oleh mikroorganisme sehingga bisa akan menjadi kompos ataupun pupuk alami yang dapat bermanfaat bagi tanah dan tanaman.
Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu ada RDV, di mana bahan bakar yang dihasilkan dari sampah non-organik yang telah dipilah, dikeringkan, dan dihancurkan lalu digunakan sebagai pengganti batu bara atau bahan bakar fosil di industri. Nah, jadi di sini di tahap RDV ini sampah-sampah yang non-organik itu akan didaur ulang sehingga akan menghasilkan suatu hal yang baru atau dapat digunakan sebagai pengganti batu bara atau bahan bakar fosil di industri. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.